Halo semuanya. Halo, Halo semuanya, perkenalkan kami dari Kelompok Cina akan mempresentasikan studi kasus mengenai budaya Cina. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, studi kasus pada presentasi kali ini adalah negara Cina. Adapun narasumber dalam presentasi ini adalah Kak Grace. Kak Grace ini merupakan seorang pelajar di salah satu universitas di Cina. Kak Grace sendiri sudah berada di Cina kurang lebih 2,5 tahun. Alasan kami memilih Kak Grace sebagai narasumber karena kami melihat bahwa Kak Grace sudah berada lama di Cina dan Kak Grace juga sedang berada di Cina. Jadi menurut kami Kak Grace sebagai orang Indonesia yang berada di Cina tentunya memiliki cukup luas wawasan budaya tentang Cina. Adapun pembahasan kita yang pertama yaitu perbedaan komunikasi nonverbal antara Indonesia dan Cina. Yang pertama, di Cina adanya arti menundukkan badan yang kayak gini. Nah, dapat diketahui di sana itu memiliki arti ketika menundukkan badan yang dimana 90 derajat mereka menundukkan badan berarti mereka meminta maaf. Karena bagi mereka menundukkan badan berarti saling menghormati gitu. Terus yang kedua adanya 45 derajat, menundukkan badan segini 45 derajat yang menandakan mereka sedang menyapa orang. Dapat juga digunakan untuk berterima kasih. Berbeda dengan Indonesia yang dimana ketika memanggil seseorang mereka lebih melambaikan tangan atau memanggil namanya langsung. Dan di Indonesia pula ketika meminta maaf mereka lebih sering berjabat tangan, bersalaman tangan yang menandakan masalah mereka damai. Nah, kayak gini. Nah, itu kalau di Indonesia. Oke, adapun yang kedua perbedaan komunikasi nonverbal antara Indonesia dengan Cina. Yang kedua yaitu gaya bicara masyarakat di Cina. Dapat diketahui bahwa di sana memiliki intonasi dan penekanan bahasa. Dan dimana ketika mereka berbicara dengan kata yang sama, tetapi dengan intonasi dan penekanan yang berbeda, menyebabkan arti dari sebuah kata tersebut akan berubah. Berbeda dengan Indonesia. Ketika kita menekan atau intonasi kita kuat atau lembut, hal tersebut mengekspresikan emosi. Dan dimana ketika sebuah kata dengan penekanan yang tinggi dan intonasi yang tinggi yang bermakna kita sedang marah. Kalau di Cina makna dari kata tersebut berubah. Kalau di Indonesia malah bermain dengan emosi. Terus adanya gaya berbicara cepat di Cina. Kalau di Cina sendiri mereka sepertinya emang berbicara cepat. Tapi kalau kita melihat mereka berbicara cepat, kita akan berpikiran bahwa dia marah. Kalau kita mengerti bahasa Cina, terus kita masih awam dan kita ke Cina, mereka berbicara kayak cepat begitu, kita pasti berpikir bahwa mereka marah. Sedangkan di kita berbicara cepat itu kayak marah atau enggak dia ingin buru-buru. Sedangkan di Cina itu udah biasa. Kalau di Indonesia sendiri gaya berbicara tersebut ada di beberapa daerah, tetapi hanya di daerah tertentu. Kalau di Jakarta sendiri ya ngomongnya biasa-biasa, santai-santai seperti itu. Begitu saja di pembahasan perbedaan nonverbal antara Indonesia dan Cina. Sekarang kita akan membahas mengenai pandangan masyarakat Cina terhadap orang Indonesia. Di negara Cina, ketika ada orang Indonesia yang ditanya mengenai asal negaranya, mereka lebih sering mengaku bahwa mereka bukanlah orang Indonesia.
Hal ini dikarenakan adanya stereotip dari masyarakat Cina terhadap masyarakat Indonesia. Masyarakat Cina memandang bahwa Indonesia memiliki perekonomian yang lebih rendah dibandingkan dengan negara mereka. Pandangan ini terkait dengan kegiatan impor perdagangan yang dilakukan oleh orang Indonesia, dan juga banyaknya anak buah kapal Cina yang berasal dari Indonesia. Selain itu, banyak pula warga negara asing yang tidak mengenali ataupun tidak tahu mengenai wilayah atau negara Indonesia. Sekarang kita akan membahas mengenai orientasi konteks tinggi masyarakat Cina. Dalam berkomunikasi, setiap negara memiliki caranya masing-masing. Ada negara yang memiliki high context culture, yaitu nilai budaya yang ditandai dengan cara berkomunikasi yang bertele-tele dan memiliki banyak pesan yang tersirat. Ada juga negara yang memiliki low context culture, yaitu nilai budaya yang ditandai dengan cara berkomunikasi yang to the point atau langsung. Begitu pula dalam menanggapi suatu peristiwa. Setiap masyarakat dari budaya tertentu memiliki cara yang berbeda dalam menanggapinya. Di negara Cina, ketika seseorang dipuji, mereka akan cenderung menyangkal pesan tersebut dan membalasnya dengan perkataan nali, yang berarti, dari mana? Sedangkan di Indonesia, ketika seseorang dipuji, mereka akan mengucapkan rasa terima kasihnya dan bahkan membalasnya dengan pujian lainnya. Hal ini dikarenakan dalam budaya Cina, ketika seseorang berterima kasih atas suatu pujian, berarti ia mengakui hal tersebut dan akan dianggap besar kepala. Pembahasan selanjutnya mengenai perbedaan bahasa dan kesulitan cara mengkomunikasikannya. Sama seperti cara berkomunikasi, setiap negara pastinya memiliki bahasanya masing-masing yang berfungsi sebagai identitas suatu budaya, juga sebagai alat untuk mempermudah proses komunikasi. Bahasa Cina merupakan bahasa yang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, juga sukar untuk dipahami. Hal ini dikarenakan dalam bahasa Cina terdapat 4 intonasi yang berbeda dalam satu kata. Dengan begitu, miskomunikasi yang diakibatkan oleh intonasi seringkali terjadi. Contohnya seperti pada saat narasumber berbincang dengan salah satu masyarakat asli Cina. Dikarenakan narasumber berbicara terlalu cepat, pesan yang disampaikan kepada komunikan pun menjadi salah tafsir. Akan tetapi, karena komunikan menyadari bahwa narasumber merupakan seorang imigran, ia pun memaklumi kesalahan tersebut. Akibat kejadian tersebut, penggunaan bahasa ketiga atau bahasa Inggris menjadi suatu alternatif yang baik. Meskipun tidak semua masyarakat Cina mengerti bahasa Inggris. Selain itu, cara lainnya yaitu dengan menggunakan Google Translate. Poin selanjutnya adalah perbedaan antar budaya Cina dan Indonesia. Nah, perbedaan pertama yakni perbedaan antar budaya Cina dan Indonesia di lingkungan universitas. Di lingkungan universitas Cina, tahun ajaran akan diakhiri pada sebelum tahun baru Cina dimulai. Sedangkan di Indonesia, ketika tahun baru, tahun ajaran baru akan diakhiri. Nah, selanjutnya adalah perbedaan hubungan antara siswa dan siswi atau mahasiswa dan mahasiswi dengan para pengajar atau dosennya. Di Cina, kaitan antara mereka lebih erat dibandingkan dengan di Indonesia. Hal ini akan kita bahas alasannya di poin selanjutnya ya teman-teman. Nah, hubungan antar dosen atau pengajar dengan mahasiswa dan mahasiswinya itu erat karena interaksi sosial mereka lebih sering dijalankan atau lebih sering terjadi dibandingkan dengan di Indonesia. Misalnya mereka pergi bersama, hangout bareng, makan bersama, bahkan mereka berbincang mengenai masalah pribadi mereka bersama. Perbedaan selanjutnya adalah bagaimana cara berpakaian ketika pergi ke universitas. Di Indonesia dengan di Cina berbeda. Di Indonesia karena mayoritas beragama muslim, maka orang-orang senantiasa sudah memiliki etika maupun etiket untuk menghormati agama tersebut. Nah, misalnya pakaian yang dipakai itu tidak terlalu terbuka, atasannya tidak terlalu terbuka, bawahannya tidak terlalu pendek. Sedangkan berbeda dengan di Cina itu pakaian yang mereka gunakan ketika ingin pergi ke universitas itu bebas sekali. Jadi mau seterbuka apapun, sependek apapun, itu bebas loh teman-teman. Nah, perbedaan selanjutnya adalah semangat belajar yang dimiliki Cina dan Indonesia itu sangat berbeda. Di Cina, semangat belajar yang mereka miliki itu sangat tinggi.
Jadi ketika pekan ulangan, koridor, perpustakaan, bahkan kantin akan dipenuhi para mahasiswa dan mahasiswi yang belajar demi mencapai nilai yang baik. Sedangkan fenomena tersebut di Indonesia seperti yang kita ketahui jarang terjadi ya teman-teman. Perbedaan antar budaya Cina dengan Indonesia yang kedua adalah perbedaan salam, sapa, serta toleransi yang ada di antara budaya keduanya. Nah, di Cina itu seperti tadi yang kita bahas sebelumnya, bahwa hubungan antara pengajar maupun mahasiswa dengan mahasiswinya itu lebih erat kaitannya. Hal ini dikarenakan di Cina itu mereka memiliki kebudayaan yang sangat menghormati orang yang lebih tua. Selanjutnya, perbedaan budaya ini nampak pada hubungan antar tetangga di Indonesia dengan di Cina. Nah, di Indonesia wajar saja jika kita memberikan makanan kepada tetangga kita, terutama pada hari perayaan seperti hari Lebaran. Namun di Cina, jika kita melakukan hal serupa, itu merupakan hal yang aneh atau tabu, bahkan mereka takut karena mereka berpikiran yang tidak-tidak. Jadi jangan melakukan itu di Cina ya teman-teman. Perbedaan budaya antar Cina dengan Indonesia yang ketiga adalah perbedaan bagaimana masyarakat Cina dan Indonesia menanggapi hukum yang berlaku di tempatnya. Nah, di Cina itu karena negaranya semi komunis, jadi mereka tidak mudah untuk mengutarakan aspirasi mereka kepada pemerintah. Namun, mereka cenderung lebih mematuhi pemerintah. Sedangkan di Indonesia, kita dengan mudah mengutarakan aspirasi kita kepada pemerintah karena kita merupakan negara demokrasi. Hubungan yang berlaku di Cina karena mereka negara semi komunis itu bahkan diatur sampai ke hubungan pernikahan. Nah, laki-laki yang ada di Cina jika ingin melakukan pernikahan itu mereka terdapat syarat-syarat yang harus mereka patuhi. Misalnya mereka harus memiliki mobil, sebuah apartemen, atau tabungan yang ditentukan. Nah, jadi di Indonesia itu menikah lebih mudah dibandingkan dengan di Cina. Adapun perbedaan budaya selanjutnya adalah dari segi tata makan. Nah, ada yang menarik. Mungkin ini bukan hal yang spesial atau sudah umum bahwa di Cina mereka makan menggunakan sumpit, tidak seperti di Indonesia yang makan menggunakan sendok dan garpu. Namun di Cina budaya sumpit bukan hanya sekedar sumpit biasa, bukan hanya sekedar alat makan, tetapi lebih dari itu. Ternyata di Cina sumpit memiliki arti yang sangat luas, seperti arti filosofisnya yakni kerinduan, rasa hormat tetangga, rasa terima kasih, kesabaran, warisan, dan masih banyak lagi makna filosofis lainnya. Berbeda dengan Indonesia yang menggunakan alat makan berupa garpu dan juga sendok, di Indonesia sendiri alat makan tidak memiliki arti yang khusus, hanya sekedar alat makan. Dan di Indonesia mungkin kita lebih akrab mengenal makan itu menggunakan tangan. Tapi kalau di Cina, menggunakan tangan dianggap sebagai sesuatu yang tidak sopan alias jorok. Jadi mereka menganggap bahwa ketika mereka melihat orang Indonesia sedang makan, hal itu aneh bagi mereka. Adapun perbedaan budaya selanjutnya berkaitan dengan nama keluarga, atau kita tahu di Indonesia ada tentang marga dan di Cina juga ada marga. Tapi ada satu perbedaan yang menurut kami sedikit unik. Kalau di Indonesia nama keluarga atau marga itu identik diturunkan bagi mereka yang memiliki keturunan secara garis darah. Tapi kalau di Cina tetap sama memiliki keturunan, cuma mereka dapat memberikan nama keluarga mereka kepada orang yang menurut mereka sudah benar-benar dekat. Misalnya Kak Grace atau narasumber dalam studi kasus kami kali ini mengatakan bahwa dia mendapatkan marga dari Lause-nya. Lause itu artinya dosen. Dia mendapatkan marga Cheng ketika dia menempuh studi belajar di Cina. Jadi ketika di sana Kak Grace ini mendapatkan nama marga Cheng berkat Lause-nya. Selanjutnya ada perbedaan budaya yang cukup menarik lagi antara Cina dengan Indonesia, yakni dalam menjalin hubungan romantis. Kalau di Indonesia, ketika kita menjalin hubungan romantis antara pria dan wanita, maka manajemen
waktu dan juga manajemen biaya itu diputuskan secara bersama. Tetapi kalau di Cina ada sedikit yang berbeda. Ketika kita menjalin hubungan romantis, maka mereka memiliki satu budaya, yakni di mana pria harus mampu mencukupi semua kebutuhan dari seorang wanita. Artinya apa? Artinya pria kalau mau menjalani hubungan romantis harus benar-benar mapan. Berbeda dong dengan Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin tentang biaya bisa diputuskan secara bersama, tapi kalau di Cina mungkin hal itu agak sedikit nggak berlaku seperti itu. Nah, perbedaan budaya selanjutnya antara Indonesia dengan Cina dalam bidang adat istiadat pernikahan pada dasarnya sama saja, karena di Indonesia sendiri masih menggunakan pakaian adat tradisional mereka, sama juga di Cina, khususnya di Tibet yang mana mereka masih menggunakan pakaian tradisional dari budaya mereka sendiri. Tapi yang menariknya perbedaan antara Indonesia dengan Cina, yaitu di Cina memiliki upacara maksudnya pesta minum teh yang dimana dilaksanakan pada saat upacara pernikahan. Berbeda dengan Indonesia, tidak memiliki hal tersebut, tetapi lebih ke silaturahmi antara dua keluarga pengantinnya. Perbedaan budaya selanjutnya mengenai cara menjaga kebersihan. Dalam menjaga kebersihan, di Cina dan di Indonesia pun memiliki perbedaan. Di Indonesia, membersihkan tubuh atau mandi 2 kali dalam sehari merupakan suatu hal yang lumrah. Sedangkan di Cina, mandi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seperlunya saja. Bahkan ketika sedang musim dingin, masyarakat Cina banyak yang hanya mandi 1 kali dalam seminggu. Selain itu, masyarakat Cina juga tidak memerhatikan mengenai kebersihan tempat umum. Seringkali ditemukan sisa kotoran yang tidak dibersihkan di toilet umum di sana. Berbeda dengan di Indonesia yang lebih memerhatikan mengenai kebersihan fasilitas umum yang ada. Lalu, bagaimana sih perbedaan budaya di Cina dan juga Indonesia dalam hal mobilisasi? Di Cina, seringkali masyarakat lebih menyukai untuk menggunakan alat transportasi publik, bersepeda, bahkan berjalan kaki untuk berpergian kemanapun. Sedikit berbeda nih dengan Indonesia. Di Indonesia sendiri, masyarakat cenderung lebih menyukai menggunakan kendaraan pribadi seperti motor, mobil. Ya, itulah mengapa di Indonesia lebih banyak sekali polusi udara yang dihasilkan. Perbedaan kebudayaan yang berbeda antar Cina dengan Indonesia yang terakhir adalah perbedaan bagaimana masyarakat Cina dan Indonesia memandang wanita berhijab. Nah, di Indonesia itu karena mayoritas beragama Muslim, maka hal yang biasa untuk melihat wanita yang menggunakan hijab. Sedangkan di Cina karena mereka tidak mayoritas Muslim, mereka memiliki stereotip yang berkembang di masyarakat tersebut sehingga ketika memandang wanita berhijab itu mereka menjadi takut bahkan melakukan prasangka hingga tindak diskriminasi. Contoh yang diketahui dari narasumber adalah teman narasumber yang berada di tempat umum. Ia seringkali dijauhi atau bahkan tidak dianggap oleh sekitarnya hanya karena ia menggunakan hijab. Selanjutnya, kita akan membahas konflik apa saja yang dialami oleh imigran yang berada di Cina dan bagaimana cara mereka mengatasi konflik tersebut. Yang pertama adalah cara berkomunikasi yang berbeda. Permasalahan ini menjadi permasalahan yang kompleks dialami oleh imigran yang berada di Cina. Seringkali intonasi bahkan dialek yang berbeda ternyata sangat mempengaruhi suatu pesan itu dapat tersampaikan dengan baik. Imigran di Cina mengatakan mereka seringkali mengalami miscommunication pada saat berkomunikasi langsung dengan masyarakat lokal yang berada di Cina. Imigran juga mengatakan bahwa mereka memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada saat ini seperti adanya Google Translate untuk membantu mereka berkomunikasi langsung dengan masyarakat lokal yang berada di Cina.
Selanjutnya, bahasa Inggris menjadi solusi bagi imigran yang berada di Cina. Nah, teman-teman semuanya, ternyata tidak semua loh masyarakat lokal Cina hanya bisa menggunakan bahasa Cina untuk dapat berkomunikasi dengan imigran. Mereka juga mempelajari bahasa Inggris untuk dapat mempermudah mereka berkomunikasi langsung dengan imigran yang berada di Cina. Sulitnya menggunakan bahasa Cina untuk berkomunikasi membuat mereka melakukan pertukaran bahasa, sehingga hal inilah yang menjadi titik temu dari adanya polemik dalam proses interaksi dan juga perbedaan ragam budaya yang berada di Cina. Dan yang terakhir adalah sikap diskriminasi yang dialami oleh imigran yang berada di Cina. Diskriminasi terhadap kaum muslim yang berada di Cina ternyata masih terjadi loh teman-teman dalam kehidupan sehari-hari mereka. Menurut pengakuan dari narasumber, salah satu temannya yang berasal dari Iran dan juga Bangladesh mendapatkan perilaku diskriminasi yang membuat mereka memutuskan untuk melepas hijab yang mereka gunakan. Menurut pengakuan dari narasumber juga, hal tersebut dilakukan guna mendapatkan pengakuan dari lingkungan sosialnya dan penerimaan yang baik sekaligus proses adaptasi untuk dapat bersosial dengan lingkungan sekitarnya. Nah, kesimpulan dari presentasi studi kasus budaya pada hari ini adalah bahwasannya pada dasarnya komunikasi antar budaya merupakan proses pertukaran ilmu pengetahuan antara budaya-budaya berbeda sehingga kita dapat memahami perbedaan tersebut. Dan nantinya kita dapat meminimalisir konflik antar budaya. Perbedaan ini pada dasarnya adalah sebuah keanekaragaman, maka kita harus menghargainya. Di abad 21 ini kami berpikir bahwa komunikasi antar budaya menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena apa? Karena kita belajar dari kasus-kasus konflik antar budaya yang terjadi. Misalnya konflik antar budaya sekularisme yang ada di Prancis dengan kaum Islam ketika Charlie Hebdo membuat karikatur yang dianggap menghina Nabi Muhammad SAW. Dari sini kita dapat mempelajari, kita dapat memahami bahwa ketika kita belajar, ketika kita memahami tentang budaya, maka kita harus benar-benar memahaminya, bukan hanya sekedar menganggap bahwa budaya itu tidak ada artinya, budaya itu hanya sekedar ya sesuatu yang biasa-biasa saja. Namun di balik itu kita tahu bersama bahwa budaya itu sangat penting bagi seseorang atau bagi suatu masyarakat. Oleh karena itu penting bagi kita untuk dapat memahami agar tidak terjadinya konflik antar budaya. Semoga nantinya kita semua dapat saling memahami tentang komunikasi antar budaya ini dan mewujudkan tatanan masyarakat yang multikultural sehingga dapat hidup harmonisasi dalam perbedaan budaya. Terima kasih telah menonton video presentasi ini. Kami dari kelompok studi kasus budaya Cina mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Nama aku Muhammad Rifaldi Ridwan, Kak. Biasa dipanggil Valdi, Rivaldi, Val, Aldi. Pal aja. Panjang ya. Pal aja, Oke. pal. Udah paling singkat banget. Jangan rival nanti sangka mau berantem. Halo semuanya, namaku Gracia. Saat ini kesibukan aku mahasiswa di salah satu universitas di China. Sometimes tuh kita kalau misalnya bilang woman ini dan maksudnya kami tuh orang Indonesia gitu, itu tuh mereka pasti kayak langsung ekspektasinya langsung kayak turun banget gitu loh.